Ini caraku meningkatkan fokus 4 kali lipat, dari yang awalnya 1 jaman jadi 4 jaman. Dengan mempertimbangkan apa yang akan kamu pelajari dan sedikit trik mental, kamu juga bisa meningkatkan intensitas fokusmu. Halo semuanya, namaku Zahid, konten kreator edukasi dan pengembangan diri. Di video kali ini, aku akan memberikan tips tentang meningkatkan fokus dalam belajar. Sebaik mungkin, aku akan berusaha untuk mengaitkan tips ini dengan riset yang sudah ada. Memang ada beberapa tips yang sampai saat ini belum ketemu risetnya. Itu adalah tips yang cuma coba-coba aja, rupanya berhasil. Dan aku rasa karena itu manjur untukku, aku harap itu juga bisa manjur untuk kalian semua. Tips-tips ini ideal bagi kamu yang akan mengikuti ujian besar, semacam ujian seleksi seperti UTBK. Kalau misalnya di sekolah dulu, aku termasuk siswa yang terbiasa belajar 1-2 jam, H-1 sebelum ulangan, dan besoknya tuh masih bisa setidaknya lulus lah. Tapi kalau misalnya untuk UTBK, kamu emang harus push diri kamu lebih lagi. Bayangin aja kalau orang di luar sana belajarnya 6 jam, 8 jam. Ya memang sih kita jangan terlalu bandingin diri sama orang lain. Tapi kalau orang lain belajar 8 jam, kita cuma belajarnya sejam, jelas kita bakal kalah jauh banget. Pengalamanku, waktu awal-awal aku belajar UTBK, aku cuma bisa fokus tuh seharinya sekitar setengah jam, 1 jam, mentok-mentok paling banyak itu 2 jam. Tapi setelah aku mulai berusaha dan punya intensi yang lebih jelas untuk meningkatkan fokus dalam belajar, aku bisa meningkatkannya menjadi 4 jam dan kadang-kadang bahkan bisa lebih jadi 6 jam, 8 jam sehari jadi kayak sekolah biasa. Kita akan mulai dari tips yang basic, kemudian kita akan terjun lebih spesifik. Yang pertama, itu adalah eliminasi distraksi. Kamu sudah tahu eliminasi distraksi ini apa maksudnya? Singkirkan HP dan sebagainya yang bisa mengganggu kamu. Sekalinya kamu lagi fokus, kemudian ada yang menarik, dan fokus kamu buyar, sangat sulit untuk bisa kembali ke zona fokus yang sebelumnya. Jadi, pastikan sebelum kamu belajar, semua distraksi sudah dieliminasi. Tapi bang, aku tuh terganggu bukan gara-gara HP, tapi pikiranku sendiri. Kalau yang misalnya mengganggu fokusmu adalah pikiranmu sendiri, ada 2 cara yang menurutku bisa membantu kamu. Yang pertama adalah aturan 3 detik. Kalau misalnya kamu mulai mikir kemana-mana selagi belajar, hitung 1, 2, 3, kemudian lupakan itu. Jadi kalau misalnya kamu lagi fokus nih, terus kamu kepikiran, aduh kemarin ayam gue udah dikasih makan belum ya? Hitung 1, 2, 3. Habis itu langsung fokus lagi ke tugas yang kamu lakukan. Tapi bisa juga nih, kalau misalnya yang kamu pikirkan itu penting. Kalau misalnya yang kamu pikirkan itu adalah hal yang penting, kamu siapkan distraction sheet atau lembar distraksi. Jadi kamu kepikiran obat kanker misalnya, kamu tulis, oh tadi kepikiran obat kanker. Terus kamu kepikiran makanan apa yang mau kamu masak, kamu tulis di situ. Kamu kepikiran nanti saya pengen berkarya apa ya, kamu tulis di situ. Jadi kalau kamu lagi belajar, kamu kepikiran hal-hal yang menarik dan menurutmu ini adalah hal yang valuable, coba kamu tulis dulu di kertas dan setelah belajar nanti kamu bisa kembali mengunjungi lembar distraksimu ini. Langkah kedua yang harus kamu lakukan adalah untuk menetapkan target yang jelas. Bayangin aja kalau kamu adalah seorang pelari, kamu disuruh lari keliling lapangan, tapi nggak ada targetnya, nggak ada waktunya, nggak ada jaraknya. Akhirnya kamu akan lebih mudah menyerah. Kamu tengah jalan merasa capek, kemudian kamu jalan aja karena nggak ada tujuannya. Tapi kalau kamu udah tahu tujuannya, misalnya disuruh lari 500 meter dalam waktu 3 menit. Jadinya kalau kamu merasa capek di tengah jalan, kamu punya alasan untuk mendorong dirimu lebih lagi. Oke, ini udah mau 500 meter, aku harus lari dikit lagi. Jadi sebelum kamu belajar, tetapkanlah target yang jelas. Targetnya itu bisa jumlah soal yang mau dikerjakan, jumlah materi yang mau dipelajari, atau juga lama waktu kamu akan belajar. Misalnya, kalau kamu melakukan Pomodoro Teknik, kamu bisa kasih target 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Kemudian 25 menit belajar lagi, dan 5 menit istirahat, dan seterusnya. Di video Study With Me kemarin, banyak banget yang komentar, gimana sih kak bisa fokus selama itu? Nah, sebenarnya aku merasa bisa fokus karena aku ada target yang jelas. Aku targetnya adalah menyelesaikan belajar aku dalam waktu yang ditentukan untuk Study With Me itu, dan aku juga punya target lain, motivasi lain yang membuatku lebih mudah fokus, yaitu aku pengen belajar selama 25 menit dikali 4, kemudian aku akan melakukannya selagi aku bikin video buat YouTube. Jadi rasanya itu double produktif. Jadi motivasiku tuh ada dari 2 arus. Ini adalah tip yang bagus juga buat kalian. Set clear targets dan jadikanlah suasana belajarmu suasana yang memotivasimu untuk menyelesaikan apa yang kamu kerjakan. The 4% rule. Aturan 4% ini adalah aturan yang memerintahkanmu untuk belajar atau mengerjakan sesuatu yang tingkat kesulitannya 4% dari kemampuan kamu saat ini. Pernah nggak kamu main game online, terus kamu dari pagi sampai sore itu sampai lupa waktu, kamu beneran fokus dalam game itu? Ini erat kaitannya dengan konsep flow yang dicetuskan oleh Mihai Csikszentmihalyi. Flow ini adalah zona di mana kita mengerjakan sesuatu dan atensi kita tuh full ke situ dan yang lain-lain tuh seakan-akan lupa gitu. Jadi waktu lupa, makan tuh kadang-kadang harus ditunda-tunda dulu. Dan kalau misalnya kita udah masuk zona flow
flow ini, disinilah kita paling bisa fokus dan kita paling bisa enjoy dengan aktivitas yang kita lakukan. Kalau kamu lihat musisi-musisi yang jago, atlet-atlet yang jago, yang bisa melakukan hal-hal luar biasa, yang bisa memecahkan rekor-rekor dunia, itu adalah karena mereka masuk zona flow, di mana mereka benar-benar enjoy apa yang mereka lakukan, sampai fokus mereka tuh benar-benar semuanya di situ, yang lain tuh di nomor 2 kan. Nah, salah satu syarat untuk bisa terjun ke dalam zona flow ini adalah dengan mengerjakan sesuatu yang tingkat kesulitannya itu sedikit lebih sulit daripada kemampuan kamu saat ini. Untuk memudahkan, diberikanlah angka 4%. Jadi, pelajarilah sesuatu yang 4% lebih sulit daripada kemampuan kamu saat ini. Kalau misalnya nggak bisa dikuantifikasi gitu, 4% itu berapa sih? Ya, kamu kira-kira aja apa yang paling dekat dengan 4% di atas kemampuanmu saat ini. Tujuannya adalah supaya kamu terus tertantang dan kamu terus terstimulasi. Bayangin aja, kalau misalnya kamu melakukan sesuatu yang terlalu sulit, yang ada itu kamu malah stres, gugup, anxious, dan kemungkinan besar kamu merasa nggak mampu dan kamu nggak enjoy sama sekali. Akhirnya kamu berhenti fokus dan kamu menyelesaikan tugas kamu di situ. Terus kalau misalnya terlalu mudah, ya stimulasinya jadi kurang. Kamu jadi cepet banget bosan, cepet kehilangan motivasi. Aduh, ini kayaknya gue udah bisa nih, capek-capek ini aja. Terus lu berhenti di situ. Ini makanya game-game online itu jago banget dalam bikin seseorang kecanduan. Karena mereka tuh punya komputer yang bisa menyocokkan pemain dengan lawan yang kemampuannya cukup menantang. Kurang lebih ini masuk zona 4% itulah. Jadi kalau misalnya kita main game online ya, kita tuh kemampuan kita entah dari rank, pangkat, atau apapun itu, nanti kita tuh disamain, dipertemukan dengan orang yang rank sama pangkatnya tuh nggak jauh beda. Jadi tuh masuk ke zona 4% ini. Sehingga kita tuh main gamenya tuh bisa bener-bener fokus. Bayangin aja kalau lawannya terlalu sulit, baru bentar aja nggak seru kan? Jadi kita langsung berhenti. Kalau lawannya terlalu mudah, kita malah yang ada trolling, nggak ada energinya, kayak ngapain gitu main gamenya, bosan aja. Karena komputer ini, kalau misalnya kalah, kamu merasa, aduh tadi tuh gue bisa harusnya, udahlah gue coba main lagi. Dan kalau misalnya kamu menang, kamu merasa, wah ini ternyata asik juga ya, yaudah gue coba main 2 game lagi deh. Dan akhirnya begitu terus. Konsep seperti itulah yang bisa kamu manfaatkan untuk masuk ke dalam zona flow. Sekarang bayangkanlah diri kamu adalah komputernya dan lawannya adalah tugas-tugas yang akan kamu pilih. Pilihlah tugas-tugas yang bisa menstimulasimu, yang bisa membuatmu bertahan dalam belajar, yaitu adalah tugas-tugas yang taraf kesulitannya 4% lebih tinggi dari kemampuan kamu saat ini. Contoh hal yang bisa kamu lakukan yaitu dengan set jumlah soal yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kemarin aku bisa mengerjakan 20 soal dalam 15 menit. Sekarang coba kamu tingkatin lebih sedikit. Jadi 23 soal dalam 15 menit. Atau kemarin saya bisa fokus selama 25 menit. Sekarang coba fokusnya jadi 27,5 menit. Yang penting kalau kamu mau belajar atau melakukan tugas apapun, yang kamu kerjakan itu sebisa mungkin masuk dalam zona 4% tadi. Sedikit lebih menantang daripada kemampuan kamu saat ini. Tip berikutnya adalah charging stations atau stasiun pengecasan. Ini adalah aktivitas yang kamu kaitkan dengan mental reset. Ingat, willpower, tekad, motivasi, dan dorongan kita untuk belajar itu terbatas. Kalau misalnya kita pakai semuanya dalam satu gas, kemungkinan besar tuh kita akan burn out. Dan kalau misalnya udah burn out, siap-siaplah badai lainnya akan datang. Kita jadi malas belajar, kemudian kita tuh bawaannya jadi pengen rebahan sambil dengerin lagu-lagu ambiar. Jadi pastikan mental kamu itu dalam kondisi prima untuk belajar. Untuk memastikan kamu ada dalam kondisi prima, kamu bisa gasnya tuh pelan-pelan sedikit-sedikit. Dan nanti aktivitas yang masuk charging stations ini adalah aktivitas yang bisa kamu kaitkan dengan reward atau hadiah setelah belajar, atau kamu juga bisa menjadikannya trigger atau pemicu sebelum kamu belajar. Kalau bagi aku, aktivitas yang masuk charging stations ini adalah aktivitas-aktivitas seperti mandi, tidur siang, ngopi, atau ngeteh. Maksudnya ngeteh beneran ya, bukan ngeteh yang lain. Jadi tiap kali aku melakukan aktivitas-aktivitas ini, aku selalu mengaitkannya dengan charging stations, reset mental. Berarti kalau misalnya mentalku udah di reset, aku harus belajar. Karena ingat, kan istirahat itu orang-orang yang kerja, untuk orang-orang yang belajar. Jadi aku mikirnya kayak gitu. Berarti kalau misalnya aku belum belajar, aku harus gerakin diriku untuk belajar. Kalau misalnya aku lagi istirahat dalam belajar, aku udah lewat charging station ini, ya aku belajar lagi. Jadi seperti itu terus siklusnya sampai fokusnya itu bisa cukup lama. Dan menurutku ini manjur banget, ini menjagaku supaya nggak terlalu stres dalam belajar dan menikmati prosesnya. Dan biasanya tuh aku melakukannya terpisah-terpisah. Aku nggak ngabisin semuanya dalam satu charging station. Aku biasanya tuh berkali-kali supaya lebih lama antar fokusnya. Kalau misalnya yang pertama sebelum belajar aku mandi dulu, habis itu nanti udah sekitar sejam 2 jam belajar, aku tidur siang. Ntar habis tidur siang 1 jam 2 jam belajar lagi, baru aku ngopi. Nah jadi yang penting charging station ini coba di spread aja throughout your study session, dan nanti kamu bisa melihat bahwa energi mental kamu itu lebih sustainable. Dan tip dari aku, sebelum kamu melakukan charging station ini, pastikan zona atau tempat belajar kamu itu udah dipersiapkan. Jadi jangan lewat charging station ini baru persiapkan mejanya, baru beresin meja belajar dan sebagainya. Tapi kamu beresin dulu meja belajarnya, taruh dulu kertas-kertas yang akan kamu pelajari, alat tulis dan sebagainya. Nanti kalau kamu habis dari charging station ini, kamu bisa langsung ke meja belajar dan semuanya udah siap untuk kamu. Sugesti mental, tanggung, dikit lagi nyampe.
dalam penerapannya itu misalnya gini, awalnya kamu ngeset untuk kerjain 7 soal. Jadi ntar udah sampai soal ke-7 kamu ngomong ke dirimu, aduh tanggung nih 3 soal lagi nyampe nomor 10. Ya udah, kamu kerjain sampai nomor 10. Ntar sampai nomor 10 rupanya kamu sadar, aduh 5 soal ini babnya habis nih. Kenapa nggak semuanya aja ya? Kemudian kalau misalnya metriknya waktu pun begitu. Jadi dengan mindset tanggung sedikit lagi ini, kamu selalu nambah lagi. Kamu selalu pushing yourself over the boundaries. Kamu selalu ningkatin standar dirimu berapa. Jadi kamu punya alasan untuk terus berjalan. Dan ini pun melatih kamu untuk meningkatkan standarmu. Jadi kalau misalnya minggu lalu kamu berhasil belajar 1 jam, sekarang kamu harus bisa nih belajar 1 jam 15 menit. Atau kamu minggu lalu bisa ngerjain 25 soal, sekarang ngerjainlah 27 soal. Ntar besok ngerjain 30 soal. Dengan mindset ini kamu tuh terlatih untuk tanggung dikit lagi. Jadi kamu nge-push boundaries kamu terus, standar kamu semakin naik, dan perlahan-lahan kamu pun buka mata dan wah ternyata saya udah bisa ngerjain sebanyak ini ya. Jadi ingat, tanggung dikit lagi. Berikutnya adalah tentang ekspektasi kamu. Apa yang harus kamu harapkan supaya kamu melihat progres yang signifikan. Yang jelas, kamu harus hadir setiap hari. Perubahan-perubahan yang akan kamu rasakan itu biasanya tidak terasa dalam 1 hari, 2 hari. Tapi nanti akan berasa beberapa minggu lagi, beberapa bulan lagi. Dan ini adalah progres yang kamu lewati. Karena semua orang itu mulainya dari nol. Kalau misalnya kamu berekspektasi terlalu tinggi, nah kamu nggak mencapai ekspektasi itu, nanti kamu malah jatuh dan kamu malah nggak gerak lagi. Yang jelas, setiap hari itu kamu harus hadir. Perubahannya itu akan baru terasa ketika kamu zoom out nanti. Kamu melihat bahwa dalam setiap hari ini yang awalnya 1 menit, 30 detik, entar ditambah tiba-tiba kamu jam fokusnya udah bertambah sejam. Jam fokusnya ternyata udah bertambah 4 kali lipat. Jadi dari 1 jam jadi 4 jam. Bayangkanlah dirimu 3 bulan, 4 bulan dari sekarang. Pikirkanlah apa hal yang bisa kamu mulai hari ini yang akan membuat dirimu di masa depan berterima kasih. Terima kasih. Untuk tips belajar dan video edukasi lainnya, kamu bisa kunjungi playlist ini. Namaku Zahid, dan sampai jumpa di video berikutnya.